Di video kelima ini kita akan membahas bagaimana caranya menjadikan Facebook kita sebagai tempat jualan di internet. Jadi kalau kita mau berjualan di internet, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya agar Facebook kita itu bisa dikenal oleh mesin pencari. Karena jika Facebook kita bisa dikenal oleh mesin pencari, maka orang akan mudah menemukan toko jualan kita, sehingga banyak orang yang beli ke toko kita. Nah, kita akan membahas di video yang kelima ini. Kita langsung praktek saja. Pertama, kita akan membuka Facebook dulu. Ini kita akan memulai dari awal, dari mendaftar hingga selesai. Kita buka www.facebook.com. Jadi kita klik kiri kotak untuk browsing. Biasanya di sini saya terangkan lagi. Kita klik www.facebook.com. Kita enter atau klik kiri ini. Saya tekan enter. Kita akan mendaftar dulu. Nah, ini saya besarkan biar lebih jelas. Nah, kita mendaftarnya di sini. Yang di bawah gratis sampai kapanpun ini. Ada nama depan, nama belakang, email atau nomor handphonenya, nomor ponsel. Kita juga disuruh masukkan email lagi kalau kita menulis email sebelumnya di kolom ini atau kotak ini, atau disuruh masukkan nomor handphone jika kita sebelumnya mengisi nomor handphone. Kita juga disuruh mengisi kata sandi atau password, sama seperti kita mendaftar membuat email di Gmail. Kita juga disuruh mengisi tanggal lahir. Kita juga disuruh mencentang kita jadi laki-laki atau perempuan. Nah, kita mulai dari nama depan dulu. Kita klik kiri. Nah, namanya menggunakan kata kunci. Misalnya email kemarin saya buat jual keripik singkong balado. Jadi kita akan menggunakan kata kunci menjual yang jualannya itu keripik singkong balado. Nah, kita ke google.co.id. Saya klik kiri new tab di sini. Saya klik kiri kolom pencariannya, saya ketik google.co.id, google.co.id. Kita tekan enter. Nah, sini misalnya tadi keripik singkong balado. Kita ketikkan. Kita klik kiri di kotak pencariannya. Kita ketik. Nah, ini sudah. Ini karena Google Suggestion atau daftar dari atas ke bawahnya ini kata kuncinya masih ada 4. Kita jadikan 10 kata kunci dulu. Caranya seperti ini. Kita tekan enter dulu ini. Setelah kita mengetikkan, setelah kita tekan enter, kita arahkan panah kursor kita, panah ini yang di sini nih, kita arahkan ke sini, ke yang berbentuk roda ini. Nah, ini di sini kita klik kiri. Kita klik kiri setelan penelusuran. Nah, di sini kita centang atau klik kiri, jangan pernah tampilkan hasil instan. Sudah. Lalu kita klik kiri simpan. Kita klik OK. Nah, sudah. Ingat, tetap menggunakan kata kunci membeli atau buying keyword. Karena orang kalau mau membeli sesuatu, mengetikkan di mesin pencari selalu menggunakan buying keyword. Oke, misalnya kalau misalnya pengen orang membeli produk kita itu dalam jumlah banyak, biasanya orang mengetikkannya grosir.
atau mencari supplier, mau kulaan atau mau membeli produk kita dan dijual lagi. Biasanya mengetikkannya grosir, agen, atau supplier. Nah, saya coba mengetikkan grosir. Ternyata di sini cuma ada satu kata kunci, berarti tidak ada yang menggunakan kata kunci ini atau mencari menggunakan kata kalimat grosir keripik singkong balado ini. Jadi kita menggunakan kata kunci yang lain. Coba kita supplier, tidak ada juga. Gimana kalau jual? Jual juga ada. Tapi sebelum ke jual, biasanya orang kalau membeli banyak, kalau untuk jual kadang biasanya orang belinya satuan atau satu-satu. Jadi coba agen coba juga nggak ada, berarti kita terpaksa menggunakan kata kunci membelinya itu jual atau harga. Kita coba. Tadi jual sudah, sekarang kita coba harga. Oh, berarti karena jumlah kata kuncinya yang harga cuma sedikit, saya ulangi. Nah, ini cuma 3. Saya gunakan kata jual saja karena orang banyak mencari di sini. Nah, ini ada jual keripik singkong balado murah, jual keripik singkong balado Padang, sampai harga jual keripik singkong balado. Nah, kita gunakan ini saja. Misalnya namanya kita mau jual keripik singkong balado murah, berarti nama dipisah jadi nama depan dan nama belakang. Misalnya tadi jual keripik singkong balado murah, bisa dijadikan seperti ini. Nama depannya jual keripik singkong, nama belakangnya balado murah. Seperti ini. Kita klik kiri, kotak nama depannya kita ketik baladonya saya taruh di nama belakang. Nah, kita klik kiri nama belakangnya. Nah, bisa seperti ini. Atau singkongnya kita ditaruh atau diletakkan di nama belakang. Nah, ini juga bisa. Kalau saya enaknya keripik singkongnya digabung. Nah, sini. Jangan lupa setiap awal kata huruf kapital. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan benar-benar niat untuk jualan. Nah, sudah. Nah, ini emailnya kita isi sesuai yang saya buat di video keempat kemarin. Jadi kita klik kiri kotaknya, kita ketikkan. Masukkan lagi. Kita klik kiri ini. Kotak yang di bawahnya ini, kita klik kiri yang ini. Nah. Passwordnya atau kata sandinya jangan lupa berupa doa atau kata-kata yang bersifat positif atau kata-kata yang bagus, bisa memberi Anda semangat. Nah, penjelasannya seperti kemarin ya, biar kalau ada orang jahat yang mau mengambil akun kita menjadi tidak mau dan malu. Nah, katanya doa saja. Misalnya semoga sukses, atau yang bagi yang Islam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bisa juga. Nah, ini saya yang semuanya bisa menerima ya. Contohnya banjir order atau banjir pesanan. Nah, ini. Nah, saya ketikkan banjir order. Tanggal lahirnya boleh tanggal lahir kita,
atau tanggal lahir asal-asalan atau terserah, enggak apa-apa, tapi pokoknya usahakan di atas 17 tahun, di atas 18 tahun agar kalau ini enggak, kalau untuk Facebook kita bisa umur 13 tahun ke atas bisa, tapi biar terlihat seperti penjual jadi umurnya usahakan di atas 17 tahun. Nah, misalnya saya menggunakan tanggal lahir yang tua-tua saja, tidak apa-apa, ini aku jualan jadi agak tidak nyata ya, tanggal lahirnya tidak apa-apa, bukan bermaksud berbohong. Nah, nggak apa-apa, misalnya perempuan misalnya. Nah, ini misalnya yang jual perempuan. Nah, sudah. Jadi ini kita klik kiri, kita tentukan tanggalnya, kita tentukan bulannya, klik kiri juga, kita tentukan tahunnya, diklik kiri juga kotaknya ini. Kalau mau memilih jenis kelamin kita klik kiri ini, atau laki-laki kita klik kiri juga. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik kiri mendaftar. Nah, sudah. Nah, nama profil tidak boleh memiliki terlalu banyak data. Berarti kita gunakan murahnya, kita hilangkan. Tidak ada masalah. Nah, ini coba. Yang penting ada kata produk yang kita jual, misalnya keripik singkong balado. Nah, ini tetap tidak boleh dihilangkan karena kita jualnya produk ini. Ini tetap tidak bisa dihilangkan, jangan. Oke, kita klik kiri mendaftar. Kami mengharuskan. Nah, ini caranya. Ini karena Facebook tahu bahwa kita niatnya jualan. Seharusnya Facebook untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang secara online di internet. Nah, caranya seperti ini. Kita bisa gabungkan kata jual dan keripik ini, lalu kita beri tanda strip. Nah, kita coba. Kita klik kirim daftar sekali lagi. Ternyata masih belum bisa. Berarti bisa menggunakan kata kunci yang lain. Coba. Nah, ini ada lagi. Biasanya orang kalau mau membeli yang murah, biar ditambahi kata murah. Keripik singkong balado murah, coba. Ternyata jual juga. Nah, atau ini digabung juga, jual keripik. Nah, seperti ini digabung, stripnya dihilangkan. Nah, seperti ini kita coba, kita klik kirim daftar. Ternyata juga nggak bisa. Berarti kita hilangkan kata buying keywordnya, kata jual. Yang penting ada kata keripik singkong balado ini. Nah, nih kita klik mendaftar. Ternyata juga nggak bisa. Berarti coba kata singkongnya kita pindahkan di nama belakang ini. Kita klik kiri nama belakang, lalu kita tuliskan singkong atau ketikkan singkong. Nah, sudah. Kita klik kiri mendaftar. Ternyata sudah tidak bisa. Berarti kita coba ininya digabung, singkong baladonya digabung. Kita klik kiri. Nah, ini ternyata bisa. Berarti berhasil kita mengakali Facebook. Kita membuat nama jualan di Facebook, kita udah berhasil. Nah, ini temukan teman Anda, kita tidak usah. Kita langsung klik kiri selanjutnya. Nah, ini kita klik kiri selanjutnya. Lewati langkah, klik kiri. Tidak perlu. Biar teman yang mencari Facebook kita. Nah, kalau sudah di sini,
yang perlu diubah lagi adalah kita perlu mengisi nama pengguna. Nama pengguna itu ada di sini, di segitiga terbalik di pojok kanan atas. Di sini tempatnya. Nah, ini kita klik kiri, kita ke pengaturan, klik kiri pengaturan. Nah, ini nama penggunanya kita klik kiri atau username. Ini kalau mau mengisi nama pengguna kita harus verifikasi handphone atau di SMS oleh Facebook. Jadi kita klik kiri verifikasi melalui ponsel. Nah, ini kita isikan nomor telepon kita. Misalnya ini adalah nomor telepon saya. Mengirimnya saya SMS, ya kita klik kiri saja. Jadi lewat SMS kita klik kiri, lanjutkan. Ternyata juga belum bisa karena sudah dibuat verifikasi akun lain, berarti pakai nomor handphone yang lain yang belum pernah dibuat untuk mendaftar Facebook. Kita coba. Ini juga tidak bisa. Jadi pokoknya verifikasi nomor handphonenya itu usahakan belum pernah dipakai untuk mendaftar Facebook. Nah, nanti mengisikan namanya seperti ini. Jadi misalnya ini adalah URL atau linknya facebook.com. Contohnya seperti ini. Saya besarkan dulu tulisannya. Oh, terlalu besar. Terlalu besar. Terlalu banyak juga. Nah, nanti contohnya jadi seperti ini. Jadi username-nya itu berupa 3 kata kunci seperti ini. Jadi kan ini ada https titik atau www.facebook.com atau settings tanya. Nah, mulai dari settings hingga habisin view ini nanti jadi berubah menjadi kata kunci. Nah, kita isi username-nya kata kunci sebanyak 3. Jadinya seperti ini. Misalnya kita ambil kata kuncinya bisa bebas dari mana saja, bisa dari Google, bisa dari Google Trend, bisa dari Google Keyword Planner, atau website penyedia kata kunci yang lain. Misalnya saya menggunakan keripik singkong balado, menggunakan kata jual. Nah, ini jual keripik singkong balado murahnya saya masukkan. Jadi seperti ini nanti. Nah, jadi kata kuncinya ini digabung semua. Setiap kata huruf awalnya kita jadikan huruf kapital, jadi J besar, K besar, S besar, B besar, M besar, digabung. Nah, ini masih 1 kata kunci. Nah, kita butuhnya 3 kata kunci. Kita berikan tanda titik setelah kata kuncinya habis. Setelah di huruf H ini kita kasih titik, lalu kita cari lagi kata kunci yang lain. Jual keripik singkong balado Padang. Nah,
kita klik, kita ketikkan contohnya seperti ini. Nah, nanti jadinya seperti ini, udah 2 kata kunci. Biasanya kalau kata kuncinya panjang seperti ini cukup 2. Kalau misalnya kata kuncinya pendek seperti cuman jual keripik singkong, harga keripik singkong, nah itu kita bisa jadikan 3. Kalau misalnya panjang seperti ini 2 cukup, tidak masalah. Tapi ini misalnya Facebook menyediakannya nama panjang, boleh, tidak ada batasannya. Contohnya bisa 3 kata kunci. Coba misalnya saya ganti kata kunci jualnya menjadi harga. Nah, ini harga jual keripik singkong balado saya masukkan. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ada 3 kata kunci. 1, 2, 3. Tapi biasanya kalau kata kuncinya panjang ini kita cukup 2. Saya ingatkan lagi, kalau misalnya kata kuncinya pendek, cuman 2 kata atau beberapa kata kayak jual keripik, harga keripik, kita isi 3 bisa. Nah, itu contohnya ini. Saya tuliskan di notepad karena kebetulan handphone saya sudah dipakai untuk mendaftar di Facebook yang sebelumnya, jadi tidak bisa. Nah, itu kalau misalnya Anda handphonenya masih baru, bisa dibuat untuk mengisi nama pengguna. Jadi itu adalah cara mengisi nama penggunanya. Nah, kalau misalnya nama penggunanya sudah diisi, apa yang harus kita lakukan lagi? Kita ke gambar foto ini, kita klik kiri yang nama Facebook kita. Nah, ini. Nah, kita klik yang ini. Kita klik kiri foto Facebook kita yang ada nama Facebook kita juga, ini kita klik kiri. Nah, di sini kita klik kiri tentang. Oke. Oh, tidak. Nah, di sini kita juga diharuskan untuk menambahkan tempat kerja, tempat sekolah, tambahkan kota saat ini, kota asal. Nah, ini kita tambahkan. Itu fungsinya apa? Nanti kita isi dengan kata kunci banyaknya, atau bisa minimal atau paling sedikit 21 kata kunci, sekuatnya saja. Misalnya saya mau menambahkan tempat kerja. Nah, untuk menambahkan tempat kerja kita perlu tahu, sebelum itu keripik singkong balado itu lebih banyak dicari di kota mana. Nah, kita pergi ke Google Trend. Seperti di video yang sebelumnya saya jelaskan, ini adalah caranya. Kita klik kiri open new tab, kita klik kiri kolom pencarian, kita ketik Google Trend. Kita tekan enter. Nah, kita sudah masuk ke Google Trend. Kita klik kiri kotak pencarian yang ada cerminnya, yang ada tulisan jelajahi topik ini. Kita klik kiri. Kita ketikkan nama produk yang akan kita teliti. Lebih banyak dicari dan dibeli di kota mana. Misalnya ini adalah keripik singkong balado. Kita klik kiri atau tekan enter saja.
Nah, kita ganti seluruh dunianya ini ke Indonesia. Kita klik kiri. Kita cari Indonesia. Karena kita berjualan di Indonesia, maka kita gantikan jadi Indonesia. Nah, ini kita klik kiri. Kita klik kiri. Mulai tahun berapa ditelitinya. Kita ganti 12 bulan terakhir. Kita klik kiri 12 bulan terakhir. Semua kategori ya makanan dan minuman. Kita klik kiri, kita ganti klik kiri makanan dan minuman. Lalu kita nah ini berarti bagi Anda yang jual keripik singkong balado sangat menguntungkan karena naik. Meskipun turun sedikit tidak ada masalah. Nah, kita lihat ternyata keripik singkong balado lebih tepatnya banyak orang yang mencari itu di Jakarta. Berarti kita bermainnya bisa di kota ini, di Jakarta ini. Atau kita lihat yang ada di google.co.id ini. Nah, kita lihat ada kotanya tidak. Ternyata ada kata Jogja. Berarti kita bisa bermainnya di Jogja juga. Coba kita lihat keripik singkong balado Jogja. Kita klik kiri. Nah, ini banyak sekali yang bermain di Jogja. Berarti orang Jogja suka dengan keripik balado. Keripik singkong balado ini. Nah, ini. Tapi persaingannya cukup ketat juga. Sudah ada WordPress dan Facebook. Nah, ini berarti kita coba yang lainnya. Nah, ini ditambahi kata di. Ternyata ada kota Surabaya. Kita klik kiri keripik singkong balado di Surabaya. Di sini ada OLX, ada website. Ini website. Di sini ada WordPress. WordPress tidak ada masalah. Juga ada Facebook. Ternyata juga berat juga kalau kita berjualan keripik singkong balado. Bagaimana caranya? Kita gunakan media sosial yang lain. Bisa SlideShare, bisa LinkedIn, bisa Pinterest, Blogspot, WordPress, IndoTrading, Academia.edu, dan Kaskus. Nah, nanti akan dibahas di pembahasan berikutnya, di video saya berikutnya. Nah, misalnya kita cari lagi ya, keripik singkong balado. Kita tambahkan kata jual. Coba kita ketikkan jual. Ini ada Bandung, ada Padang. Coba kita yang di kota Bandung dulu. Jadi kalau misalnya Google Trend dirasa penelitiannya kurang banyak, kita bisa ambil juga di google.co.id. Misalnya di Google ketika kita mengetikkan jual keripik singkong balado Bandung, kita ketikkan jual keripik singkong balado, ada nama kota. Nah, berarti orang yang di kota itu mengetikkan keripik singkong balado, menunjukkan bahwa mereka juga mencari produk yang kita jual, yaitu orang kota Bandung. Seperti ini contohnya. Nah, ini kita lihat di sini ada WordPress, ada Facebook juga. Berarti ini juga berat. Ada YouTube juga. Nah, ini menunjukkan bahwa berjualan keripik singkong pesaingnya juga banyak. Nah, bagaimana? Berarti ini masih ada satu lagi harapannya. Kota Padang. Kita klik kiri. Ada Facebook juga. Ada WordPress, Tokopedia, makanan, juga ada YouTube.
Nah, ini berarti menunjukkan bahwa kalau kita menggunakan kata yang ada nama kotanya mungkin agak berat. Ini juga ada kota Lampung. Nah, kita lihat. Mudah-mudahan tidak ada Facebook biar bisa masuk. Nah, di sini ada website, ada bukalapak.com, ada Jualo, ada YouTube. Oke, tidak apa-apa. Ada FJP Kaskus. Nah, di sini kita bisa bermain karena di sini masih belum ada Facebook. Jadi bisa cepat masuk ke halaman 1 Google daripada kita bersaing di kata kunci yang sudah ada Facebook di halaman 1. Oke, nah seperti itu. Itu adalah caranya. Biar gampang kita tambahkan tempat Anda tinggal dulu saja. Kita klik kiri tempat Anda tinggal. Tambahkan kota sekarang, yaitu kota yang berdasarkan di penelitian kita tadi. Misalnya kita mau tadi jualannya di kota Lampung karena di situ belum ada orang yang berjualan lewat Facebook, maka jadi kita gunakan kotanya adalah kota Lampung, tidak ada masalah. Kita klik kiri kota saat ini, kotaknya kita ketik Lampung. Kita cari kota yang lebih besar saja. Nah, ini kota Bandar Lampung, kita klik. Jangan lupa kita atur menjadi publik agar bisa dilihat semua orang, karena kita mau jualan. Nah, kita klik kiri simpan perubahan. Kota asal Anda juga sama cara mengisikannya. Kita klik kiri. Juga menggunakan kota Lampung. Nah, kita klik kiri simpan perubahan. Jangan lupa ini jadikan publik. Kita klik kiri gambar bumi ini atau tulisan publik ini. Lalu kita klik kiri simpan perubahan. Nah, sudah. Tempat tinggal lain tidak perlu, tidak apa-apa. Nah, habis itu baru kita ke pekerjaan dan pendidikan. Kita klik kiri pekerjaan dan pendidikan. Nah, kita menambahkan tempat kerja sebanyak minimal 5. Kita klik kiri tambahkan tempat kerja. Nah, perusahaannya kita memilih yang mana? Pilih perusahaan yang ada di kota tempat kita jualan tadi. Misalnya di Lampung. Apa yang ada di Lampung? Kita klik kiri kolom perusahaan atau kotak perusahaan. Kita coba ketikkan Lampung. Di sini keluarnya universitas dan apa ini? Tanjung Karang. Sebaiknya perusahaan yang berhubungan dengan produk kita. Misalnya tadi ini adalah keripik singkong. Kita coba ketikkan keripik singkong Lampung coba. Nah, ini sudah mulai banyak. Kita coba tambahkan dengan nama kota Lampung. Ternyata tidak ada, berarti menyesuaikan. Kita main di keripik singkong saja, atau ditambahkan balado kalau ada. Nah, ini juga ada. Kita pilih yang kota Padang coba, lebih mendekati ke kota Lampung. Kita klik kiri. Nah, jabatannya tidak usah diisi. Kota daerahnya kota Padang. Kalau kita bisa ganti dengan kota Lampung, maka kita ketikkan kota Lampung saja. Jadi kita klik kiri kota atau daerah ini, kita klik. Kita hapus. Kita klik kiri, kita ketik Lampung. Nah, deskripsinya berupa 21 kata kunci. Bisa ngambil dari Google, bisa ngambil dari Google Keyword Planner,
bisa mengambil dari website penyedia kata kunci yang lain. Nah, daripada kita mengetikkan satu-satu kata kunci dari Google ini, ada website penyedia kata kunci yang lain dan juga akurat. Namanya adalah Keyword Shader. Namanya adalah nih. Kita ketiknya seperti ini. Nah, ini websitenya adalah keywordshare.com. Kita klik kiri open new tab atau tab baru. Kita klik kiri kotak pencariannya atau kotak browsing. Kita ketikkan www.keywordshedder.com. Kita tekan enter atau klik kiri. Nah, ini kita cari kata kuncinya. Saya ketikkan misalnya jual keripik singkong balado. Jadi caranya kita klik kiri kotak untuk mengetikkan kata kunci. Ini tidak usah diisi, tidak usah diklik kiri, tidak usah. Lalu kita tekan shift keyword. Kita klik kiri shift keyword. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kita lihat. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini menunggu. Ternyata yang keluar cuma 9. Tidak ada masalah. Berarti semakin sedikit kata kunci, berarti kita menguasainya semakin enak. Nah, kita juga menjadikannya dalam bentuk koma-koma. Jadi seperti ini. Contoh, misalnya kata kunci. Nah, saya klik kiri stop job. Kalau misalnya sudah selesai, pengen berhenti, kita klik kiri stop job. Nah, kita klik kiri oke. Misalnya seperti ini. Kalau mengisi kata kunci itu seperti ini caranya. Misalnya jual keripik, harga keripik, grosir keripik, dan seterusnya. Nah, caranya seperti itu. Ini kan masih dalam berbentuk atas ke bawah. Nah, kita jadikan koma-koma. Bagaimana caranya? Kita klik kiri open new tab atau tab baru. Kita klik kiri kotak pencariannya. Kita ketikkan nama websitenya adalah ini. Nah, kita ketikkan ini saja. Kita ketikkan. Kita tekan enter atau klik kiri. Nah, ini kita klik kiri yang paling atas sendiri. Kita klik kiri. Oke. Ya, ini adalah menjadikannya untuk bentuk koma-koma seperti ini caranya. Di sini. Nah, ini jadi terus ini kita pindah atau copy paste di kotak pencarian ini. Jadi kita tekan klik kiri mouse kita tekan, di klik kiri ditahan, kita geser mouse kita ke bawah,
Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan, kita klik kiri copy, kita pindah tab baru ke konsultansi.kasus.com ini, kita klik kiri lalu kita klik kanan, kita klik paste atau klik kiri paste. Nah, ini masih ada 9 ya tadi. Coba kita gunakan kata kunci yang lain. Caranya sama seperti tadi, kita hapus lagi semua. Kita gunakan coba bebek singkong balado murah. Coba kita cari, kita klik start job. Data juga cuman 2, berarti ini juga kita gunakan, kita kopikan tadi, caranya ya sama. Kita tekan klik kiri, ditahan terus. Nah, jadi biru tulisannya, kita klik kanan, kita klik kiri copy, kita klik kiri di kotak pencarian, kita klik kanan, kita klik kiri paste. Nah, jumlahnya ini cuma 10 ternyata. Oh, ada yang sama ini, jual bebek singkong balado murah. Ini kita hilangkan, berarti tidak masalah, adanya cuma segini jumlahnya. Nah, ini tidak apa-apa. Kita klik kiri tombol ini. Nah, ini kita udah jadi bentuk tulisannya koma-koma. Lalu caranya, kita klik kiri, ditahan dari huruf J ini, kita klik kiri. Nah, kita tahan sampai bawah, lalu kita klik kanan, kita klik kiri copy, kita kembali ke Facebook, kita klik kiri Facebook ini, Facebook kita yang tadi, kita klik kiri deskripsinya, lalu kita klik kanan, kita klik kiri paste atau Ctrl V. Nah, sudah. Jadi seperti ini cara pengisiannya. Kita lakukan ini sebanyak 5 minimal pekerjaannya. Ya, ini contohnya 1. Kalau sudah, kita klik simpan perubahan, klik kiri simpan perubahan. Jangka waktunya ini bisa tidak perlu dicentang, kita hapus dengan klik kiri kolom centangnya, kita klik kiri simpan perubahan. Oke. Nah, itu adalah contohnya seperti itu. Jadi keripik singkong balado adalah produk kita. Kotanya adalah kota berdasarkan penelitian kita di Google tadi, bahwa keripik singkong balado itu orang yang nyari orang di kota mana biasanya. Ya, itu contohnya. Pekerjaan untuk mengisi perguruan tinggi juga sama. Misalnya kita klik kiri perguruan tingginya ini. Nah, perguruan tinggi yang ada di Lampung itu apa? Nah, ini udah keluar. Sudah saya klik kiri di kolom kotak sekolah ini, sudah keluar Universitas Lampung. Nah, kita klik kiri saja. Jangka waktunya tidak perlu, lulusnya tidak apa-apa, atau kita klik kiri saja. Nah, jadi belum lulus tidak apa-apa. Deskripsinya sama, merupakan 21 kata kunci. Kalau misalnya kata kuncinya cuma sedikit, ya gunakan yang itu saja. Jurusan ini kita tidak perlu diisi. Ini diisi yang sama tadi bisa, atau kita acak. Misalnya kita klik, kita copy yang ini dulu. Nih, copy, kita paste, caranya sama. Lalu kita copy yang ini. Nah, biar terlihat acak. Tanaman jagung dibandingkan terate berapa lebih? Nah, gini.
juga mbak 11 kok, lebihnya berapa? Nah ini Ika sama 11. nah ini Berapa? udah. Nah seperti ini kita simpan perubahan, kita klik kiri. Seriusan? Ya. Itu Nah ini kita juga lakukan sebanyak 5. SMA nya juga sama, kita cari kamu tahu kelambimu loh, gak bisa nyerap keringat. SMK 2. Baju yang Nah ini udah keluar SMA sekolah di Bandar Lampung, kita klik kiri juga, kayak gitu gak bisa tidur kamu. kita klik kiri lulus. Terus. Nah kalau misalnya mau lulus tidak apa-apa, kita biarkan ya sama. Deskripsinya ya juga 21 kata kunci, minimal 21. Nah sudah, caranya sama. Misalnya kita acak-acak lagi biar tidak dilihat oleh Google, itu sama. Kalau sama nanti bisa dianggap kita itu seperti robot, akhirnya Facebook kita tidak bisa masuk halaman 1. Nah itu juga bahaya juga. Nah kita misalnya acak, misalnya ini kita klik kiri, kita klik kiri tahan sampai kata kunci yang diinginkan, kita klik kiri, klik kanan, lalu klik kiri copy atau Ctrl C, kita pastekan di sini, kita klik kiri, kita klik kanan, kita paste. Ya sama caranya seperti tadi. Nah ini baru kita kopikan kata kunci yang lain. Nah seperti ini. Lalu baru kita kopikan yang paling atas. Nah nanti ini bisa kelihatan acak padahal kata kuncinya sama. Nah kita simpan perubahan, kita juga lakukan minimal 5 sekolah SMA nya. Jadi dari situ adalah pekerjaan dan pendidikan juga diisi juga. Nah setelah kita mengisi tempat Anda tinggal dan pekerjaan dan pendidikan, kita mengisi kebutuhan segmen atau kebutuhan target. Nah caranya seperti ini. Jadi kebutuhan segmen atau target itu kita gunakan sebagai caranya untuk masuk ke halaman 1 Google. Biasanya yang dicari Google atau ditemukan Google Facebook kita itu bisa masuk halaman 1 biasanya melalui album, event, notes atau catatan, dan page atau halaman atau fanpage. Nah itu adalah contoh kebutuhan segmen dan target. Tempatnya di mana? Kita ke lainnya, kita arahkan panahnya. Nah misalnya kalau event bahasa Indonesianya acara. Nah ini kalau notes itu adalah catatan. Nah ini kita ke catatan dulu, kita klik kiri catatan, lewati saja, kita klik kiri lewati. Kalau misalnya ada seperti ini memang agak mengganggu. Nah sudah. Nah ini kita klik kiri add note nih. Nah ini kita klik kiri. Nah ini kalau misalnya punya foto bisa ditambahkan. Usahakan fotonya sekalian menggunakan nomor handphone. Fotonya ada nomor handphonenya. Misalnya contohnya saya akan mengambil gambar keripik singkong di Google, karena ini cuman Facebook percobaan jadi tidak masalah. Misalnya mengambil gambarnya dari Google. Nah gini caranya. Saya buat baru lagi biar lebih enak, biar tahu caranya ngambil gambar. Kita klik kiri new tab, kita klik kiri kotak pencarian, kita ketik Google, kita enter.
Nah, kita klik kiri gambar. Nah, di sini tempatnya. Nah, ini. Nah, kita klik kiri kotak pencarian yang ada gambar kamera dan cermin ini. Kita ketikkan keripik singkong balado. Kita tekan enter. Nah, ini masih belum ada nomor handphonenya, kita bisa ambil. Contoh, saya akan mengambil fotonya ini. Nah, ini. Usahakan fotonya agak besaran karena fotonya lebar juga. Kita klik kiri foto yang paling besar. Nah, ukurannya bisa kita lihat di sini. Semakin perkaliannya ini semakin besar, nah gitu berarti ukuran gambarnya besar. Kita cari yang mana ya? Nah, misalnya nih, kita klik kiri. Ini masih kecil, kita lihat gambar saja. Bisa lebih besar. Kita klik kiri, lihat gambar. Nah, ini kita klik kanan. Kita klik kiri, save image as. Terserah mau menyimpannya di mana. Misalnya di sini aja langsung. Nah, ini udah ada namanya. Kita klik kiri save. Nah, sudah. Lalu kita kembali ke Facebook. Kita klik Facebook kita yang tadi. Nah, kita klik kiri seret atau klik untuk menambahkan foto. Nah, menambahkan foto. Nah, kalau belum ada foto, kita klik kiri unggah foto baru. Tadi di favorit. Nah, di sini. Oh, ternyata bukan di sini. Tadi di. Nah, kalau misalnya kita bingung mencari, lebih baik kita lihat dulu keripiknya ini ada di mana. Nah, ini kita klik kiri keripiknya ini, yang di sininya ada titik segitiga terbalik kecil ini. Kita klik kiri show in folder. Ternyata di downloads. Berarti kita tadi ke downloads. Nah, ini kita klik kiri folder downloadnya. Nah, ini ada gambarnya keripik. Kita klik kiri, lalu kita klik kiri open. Oh, sebentar. Belum diberi nomor telepon. Nah, caranya bagaimana untuk memberi nomor telepon di gambar? Caranya mudah. Misalnya tadi keripik saya taruh di sini. Nah, ini kita klik kanan. Bentar, ini menunggu. Lalu kita klik kiri edit. Nah, ini bentar. Nah, ini tadi kan kebesaran. Tadi segini kan. Kalau misalnya mau mengecilkan, kita klik kiri tombol zoom ini, kita arahkan ke tanda kurang, zoom out ini. Nah, kita tambahkan nomor telepon. Jadi kita klik kiri huruf A ini, lalu kita klik kiri sambil tahan. Nah, udah. Kita beri nomor handphone kita berapa. Misalnya nomor handphone saya adalah 0888383821. Nah, seperti ini. Kalau mau ukurannya diperbesar, nah di sini tempatnya. Nah, ini ada angka 24 ini. Kita klik kiri sambil tahan. Jadi kita memblok
nomor handphonenya ini, lalu kita klik kiri ukuran ini. Nah, ada segitiga terbalik ini. Nah, ini. Nah, kita klik kiri sampai besar. Nah, ini ukurannya 72. Kita klik kiri angka 72. Biar membacanya enak, setiap 3 atau 4 angka nomor handphone kita pisahkan, bisa dengan tanda strip, tanda titik, atau di spasi. Contohnya seperti ini. Misalnya setiap 3 angka handphone. Nah, diantaranya 088 ini saya klik kiri, saya tambahi strip. Nah, seperti ini. Sama berikutnya. Nah, ini juga sama. Nah, seperti ini bisa. Atau langsung beri jarak di spasi seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa. Atau diberi tanda titik. Nah, seperti ini. Nah, titik juga bisa. Nah, seperti ini. Misalnya saya memberi titik seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya di nama seperti ini kan masih belum kelihatan karena kena warna merah singkong ini. Nah, kita bisa ubah warnanya. Misalnya jadi warna kuning. Nah, ini ada pilihan warna di sini, kita klik warna kuning. Diklik kiri. Nah, maaf. Pertama kita klik kiri sambil tahan nomor handphonenya ini. Kita klik kiri warna yang kita inginkan. Nah, sudah jadi. Nah, kita sesuaikan. Kita pindahkan ke sini. Nah, biar kelihatan. Nah, ini kelihatan sudah. Caranya bagaimana? Nah, di sini kan ada kotak kecil ini. Ada kotak agak tipis ini. Kita klik kiri kotaknya sambil tahan, kita pindah. Nah, seperti ini. Paling bagus tempat nomor handphone di atas sendiri, seperti ini. Nah, ini. Atau kita ganti warna merah saja. Maaf. Nah, warna merah masih terlalu tidak kelihatan. Coba bagaimana dengan warna biru. Nah, ini sudah kelihatan. Lalu setelah itu kita beri provider atau nomor handphone kita itu punyanya siapa? Punyanya Telkomsel, XL, Simpati, atau Smartfren. Nah, misalnya ini saya Smartfren, jadi kita beri spasi, kita beri tanda kurung, tuliskan providernya. Nah, kalau misalnya pengen tetap di atas providernya, ini kita bisa klik kiri kotak buat mengisi nomor handphone ini. Kita klik ada titik. Nah, ini ada titik. Nah, ini ada ini juga ini. Nah, kita klik ini, kita perlebar. Klik kiri sambil tahan. Nah, ini juga kita klik sambil tahan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sudah. Nah, ini tidak kelihatan sedikit, tidak apa-apa, tapi usahakan kelihatan biar membacanya enak, biar bisa langsung telepon. Nah, kalau sudah seperti ini, kita save. Caranya di pojok kiri atas ini ada tombol warna biru ini, kita klik kiri, save. Nah, sudah. Lalu kita close atau kita silang. Kita klik kiri silang tadi itu. Nah, baru kita upload fotonya. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita klik kiri seret atau klik untuk menambahkan foto ini. Kita klik kiri unggah foto baru. Lalu, nah ini tadi ini ada keripik ini. Kita klik kiri gambar yang mau kita upload. Kita klik kiri open.
Nah, ini sudah kelihatan besar, bagus. Nah, kalau besar meskipun nomor handphonenya tidak terlalu kelihatan, nah ini tidak masalah, sudah bagus sudah. Nah, judulnya seperti apa? Sama. Judulnya adalah nomor handphone kita ini. Lalu jadi seperti ini, 0888 3838 821. Nah, nomor handphone saya. Kita beri koma, kita spasi, tekan spasi, atau seperti jarak. Kita beri 3 kata kunci. Kata kuncinya, karena keripik singkong balado itu sedikit, kita bisa ngambil yang tadi kita temukan itu. Kalau misalnya mau mencari lagi silakan. Kalau misalnya di Google atau di keyword situ masih banyak. Nah, itu kita bisa ambil. Misalnya ini kata kunci sebanyak 3. Nah, tadi di sini ya, juga dalam bentuk koma-koma. Ntar kita tunggu. Oke, masih merekam. Untung tidak sengaja untuk di pause, bahaya kalau ke pause. Oh, ternyata kita perlu mengisi lagi. Maaf. Kita coba ulangi lagi yang di Google Sheet itu. Kita gunakan kata kunci jual keripik balado. Nah, ini kita gunakan ini saja coba. Oh, keripik singkong. Nah, ini kita klik kiri start job. Nah, sudah. Oke, 10. Kita cukup ambil 3. Nah, jadi kita copy, kita klik kiri kotak pencariannya. Jadi sama caranya seperti tadi. Kalau mau menjadikan koma-koma tadi sudah saya jelaskan. Untuk membersihkan waktu saya percepat ya. Pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Kita paste. Nah, kita tekan tombolnya. Nah, sudah seperti ini kan. Kita blok atau jadikan hitam semua. Kita copy. Nah, kita pastekan di sini. Biar juga terlihat profesional. Setiap awalan kata seperti J, K, S, B, J, K, S, S, B, pokoknya awalan kata itu jadikan huruf kapital. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Maaf. Nah, kita jadikan seperti ini. Nah, sudah. Ini adalah judulnya. Jadi merupakan 3 kata kunci bersama nomor handphone. Nah, ini juga deskripsi. Tuliskan sesuatu ini termasuk deskripsi. Jadi kita klik kiri tuliskan sesuatu ini. Nah, kita isi apa? Kita isi 10 kata kunci. Nah, tadi ada yang di koma separator itu. Nah, ini pas ada 10, kita ambil saja. Kita copy. Kita paste. Nah, caranya sama seperti tadi. Cara menjadikan koma-koma. Kita copy. Kita paste. Nah, sudah. Ini bisa ditambahin nomor handphone, tidak apa-apa. Kali ini setiap 4 angka saya pisah. Nah, seperti ini bisa. Oh, maaf. 821. Nah, seperti ini. Habis 10 kata kunci, baru jelaskan produknya.
mencoba harus tutup oke. Nah, misalnya kita mau tulis. Nah, brosur yang baik itu seperti apa? Mengandung unsur 5W 1H. W itu adalah, jadi seperti ini. Brosur mengandung 5W 1H atau what where, when, why, what, where, when, why, who, dan how. Jadi ada apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Misalnya, saya buka dengan pertanyaan. Seperti ini contohnya. Anda di perjalanan terasa lapar, bingung mau makan camilan apa. Nah, pingin camilan enak, sayangnya tidak sehat. Nah, baru kita berikan jawaban. Misalnya jawabannya seperti ini. Oke. Keripik singkong balado adalah solusinya. Dengan keripik singkong balado ini Anda bisa merasakan dahsyatnya pedas keripik singkong balado. Nah, seperti ini contohnya. Kita isi deskripsi produknya. Nah, baru kita jelaskan keripik balado kita itu ada rasa apa aja, atau ciri-cirinya itu apa. Misalnya, kami jual berbagai rasa keripik balado, di antaranya keripik singkong. Nah, di antaranya misalnya, nah ini oke. Enggak apa-apa, gak bermasalah, tapi untungnya masih bisa. Satu misalnya pedas level 1, pedas level 5, pedas level 10. Nah, misalnya ada 3 jenis rasa. Bagaimana caranya biar bisa ada nomor? Jadi ini ada gambar dan ada 1 2 3. Ini kita klik kiri yang 1 2 3. Nah, kita klik kiri yang ini atau yang ini. Nah, bisa. Nah, sudah. Dan kita nggak perlu ada 3 rasa. Baru kita berikan kata-kata yang membuat pelanggan atau orang yang melihat brosur produk kita itu seperti rasanya kalau tidak membeli sekarang itu merasa tidak enak atau kehabisan. Contohnya seperti ini. Buruan beli keripik singkong balado pedas
hanya misalnya hanya hari ini gini promo bulan ini diskon 10%. Nah, bisa seperti ini. Atau stok terbatas. Nah, bisa seperti ini. Kalau misalnya mau ngomong stok terbatas, ya stoknya benar-benar terbatas. Tetap menggunakan kejujuran ya. Nah, seperti ini contohnya. Baru kita berikan nomor telepon kita lagi di sini, atau media bicara atau media chat yang bisa kita gunakan apa, yang bisa dibuat untuk pesan apa. Contoh, kita ketik order atau pesan. Nah, ini misalnya nomor handphonenya tadi tulis lagi, enggak apa-apa. Misalnya saya seperti ini, kasih tanda strip pisahnya. Nah, misalnya smartphone. Nah, atau dikasih cara ordernya lewat mana, SMS atau chat di WhatsApp. Nah, atau ngomong di WhatsApp bisa. Kalau punya akun lain, tunjukkan juga line ya, Fatih Dion. Coba, nah misalnya line saya itu. Nah, kalau misalnya cuman punya 2 media ya enggak apa-apa. Kalau misalnya ada Snapchat, ya tunjukkan saja misalnya ini bla bla bla. Nah, kebetulan saya nggak punya Snapchat. Ini ada apa ini? Oke. Nah, habis itu dijelaskan lagi alamatnya di mana, misalnya di Jalan Veteran nomor 3 Jakarta Selatan. Nah, misalnya alamatnya ditulis. Oke. Alamat kami. Nah, ini sini. Kita tuliskan pengirimannya bisa lewat mana saja, misalnya pakai kurir, JNE, Pos, Gojek, dan Si Cepat. Nah, misalnya itu pengirimannya ditulis apa. Oh iya, ini kita perlu beri tahu namanya kita siapa, misalnya Bapak Dion. Nah, ini penting juga biar orangnya benar-benar yakin bahwa ada orangnya yang jualan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini ada 10 kata kunci, ada brosur bentuk tulisan, ada nomor HP atau cara mesennya bagaimana. Nah, ini ya, kita tulis juga pembayarannya lewat mana, misalnya lewat transfer via, misalnya kalau punya rekening 3 ya tuliskan saja misalnya BCA, BRI, BNI. Nah, sudah. Nih, kalau misalnya bisa bayar secara langsung, jadi dikirim sampai ke rumah orang yang pesen baru bayar. Nah, itu namanya adalah COD atau cash on delivery. Ya, kita tuliskan juga. Misalnya Anda jual di kota Malang, ditulis seperti ini, khusus di Malang bisa COD atau membayar langsung ketika barang diantar ke rumah Anda. Nah, misalnya seperti itu. Nah, gitu kita tuliskan, baru selesai. Nah, ini udah selesai, bagus. Kita klik kiri terbitkan.
Nah, sebelum itu kita atur jadi publik ya, biar bisa dilihat semua orang. Tentunya juga bisa dilihat mesin mencari Google. Jadi kita klik kiri teman, ini yang ini di sini kita klik kiri publik. Nah, kita klik kiri terbitkan. Nah, ini karena terjadi kesalahan di koneksi internet saya, jadi tidak apa-apa. Kalau misalnya tadi berhasil, nah udah jadi notes. Itu kita lakukan membuat sebanyak minimal 5 notes. Nah, itu adalah cara membuat notesnya. Nah, ini saya reload dulu saja. Nah, reload, tak apa-apa. Nah, tadi itu adalah cara membuat kebutuhan segmen dan target khususnya notes. Kalau sudah membuat notes sebanyak 5, kita juga membuat album. Nah, album itu di sini. Kita klik kiri foto. Jadi kita habis membuat notes, kita kembali ke Singkong Balado. Saya ulangi caranya. Gini. Nah, ini kan sudah ada notes. Kita klik kiri ke oh ya, tadi membahas album ya. Ya, maaf. Kita klik kiri foto untuk membuat album. Nah, ini kita klik kiri buat album. Misalnya fotonya sama, enggak apa-apa. Kalau fotonya sama tidak apa-apa. Pokoknya teksnya usahakan berbeda. Nah, albumnya ini ada judul, kita klik kiri judulnya. Nah, ini kita isi nomor handphone dan 3 kata kunci, sama seperti notes. Misalnya, contoh. Nah, ini kita isi misalnya kata kuncinya tadi, ini kok pada pilih semua. Misalnya beda lagi, ini kita jadikan koma dulu, bentar tunggu. Caranya sama ya seperti tadi. Untuk menjadikan koma-koma bisa dilihat di durasi atau menit sebelumnya ya. Kalau misalnya Anda masih belum paham, biar cepat ini. Nah, ini misalnya sama. Nah, ini ternyata karena kata kuncinya panjang, ya kita gunakan satu aja, enggak apa-apa. Sama, harus kapital semua. Sudah. Ini udah jadi judulnya. Nah, katakan sesuatu tentang album ini. Jadi kita klik kiri dulu ini. Itu kita isi sama. 10 kata kunci dan deskripsi produk. Nah, ini caranya sama. Jadi usahakan teksnya berbeda. Nah, gimana caranya cepat? Nah, kata kuncinya itu diacak. Sama seperti yang saya bilang ketika mengisi pekerjaan dan sekolah itu. Nah, misalnya saya acak nih. Nah, ini saya yang bawah dulu yang saya jadikan koma. Lalu yang ini, nah ini biar bisa kelihatan beda. Nah, ini sudah. Nah, kita klik sisanya. Misalnya ini. Jumlahnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, kelebihan 1. Kita hapus yang satunya. Nah, jadikan koma. Kita jadikan koma kan? Nah, kita isi brosurnya sama.
Misalnya sebentar, ini saya kirim dulu, saya klik kirim. Misalnya brosurnya sama seperti yang di notes tadi. Nah, aduh, oke. Ini caranya bagaimana? Cara biar ngisinya cepet, brosurnya bisa tetap sama, cuman kata kuncinya berbeda. Nah, caranya sini, kita ke notes yang tadi, kita klik kiri lainnya. Oh, nggak usah klik kiri, kita arahkan panahnya ke ini lainnya, ini kita klik kiri catatan. Nah, ini kan kita lihat selengkapnya. Nah. Oh ya, ini tadi ada masalah, kita terbitkan, kita klik kiri, hak memberikan judul. Bentar. Sunting. Nah, hilang semua. Oke, kita buat lagi aja, enggak apa-apa. Kita percepat. Ya, jadi caranya hampir sama seperti mengisi notes. Kita ke foto, album. Nah, ini. Bentar. Editannya tadi belum selesai. Kita klik kiri sunting. Bentar. Nah, ini saya singkat ya. Dan jadi browsernya ada pertanyaan dan info browser kita apa, nangka itu seperti gimana, ada rasa apa, nama handphonenya, alamat lengkapnya, cara pengiriman dan cara membayarnya juga dianu. Nah, ini saya singkat saja. Hubungi. Nah, seperti ini caranya. Sama, privasinya kita ganti publik. Kita klik kiri, kita ganti publik, kita klik kiri publik. Nah, sudah. Nah, fotonya sama, 10 kata kunci dan brosur. Jadi ini kita acak lagi biar kelihatan beda. Nah, ini kita klik kiri, kita copy. Oke, kita gunakan yang atas. Kita gunakan. Oke. Kita klik yang bawah. Pokoknya jumlahnya tetap 10. Maaf. Nah, udah. Browsernya juga sama, tetap saya singkat juga. Aduh. Nah, ini sama. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik kiri selesai. Nah, sudah jadi deh. Nah, fotonya minimal berapa? Minimal 5. Albumnya minimal 5. Oke, kita selesai di album. Sekarang kita ke, nah, ini tinggal satu. Habis ini selesai, yaitu acara. Kita klik kiri acara. Oh iya, sebelum habisnya acara atau event, kita ke fans page ya. Nah, kita klik kiri acara tadi, jadi kita ke lainnya, kita arahkan panah kita, lalu kita klik kiri acara. Nah, ini kita udah masuk di acara. Masuk di acara event. Nah, kita klik kiri buat acara. Tentu saja menggunakan foto. Nah, kita klik kiri unggah foto. Nah, foto yang sama saja, tidak apa-apa. Kita perlihatkan nomornya. Jadi kita klik kiri sambil tahan, kita tarik ke bawah mouse-nya. Nah, ini ada nomor handphone kita kelihatan. Kalau misalnya nomor handphone kita masih di atas, kalau nomor handphone kita ada di bawah, nah, kita geserkan dari atas ke bawah dengan cara klik kiri sambil tahan, kita tarikkan mouse kita ke atas. Nah, kalau misalnya nomor handphone kita ada di bawah, karena ini nomor handphone kita ada di atas, kita klik kiri sambil tahan, kita
gerakkan mouse kita ke bawah. Nah, seperti ini. Nama acaranya apa? Sama saja, yaitu nomor handphone dan 3 kata kunci. Misalnya ini. Nah, ini kata kuncinya. Nah, sama, caranya sama. Lokasi kota yang ditarget seperti tadi. Kota di mana orang banyak mencari produk Anda di internet, misalnya tadi Lampung. Nah, udah. Tanggal waktunya terserah, atau sekarang bisa. Nah, ini terserah, kita klik kiri, terserah. Ngawur enggak apa-apa, sembarangan. Nah, udah, ini jam misalnya jam 4 sore. Nah, udah, kita klik kiri, kita ketik nomor jadi jam 4. Nah, keterangan sama, 10 kata kunci, dan brosur tulisannya apa? Sama seperti notes atau catatan. Misalnya, nah, kita lagi ulang. Nah, ini misalnya saya acak lagi. Oke. Nah, sudah. Nah, kata kuncinya diacak-acak atau diubah-ubah tempatnya biar kelihatan tetap berbeda, padahal ya sama saja. Nah, maaf saya agak bercepat, caranya juga sama seperti di menit-menit sebelumnya atau detik-detik sebelumnya, akan mempersingkat waktu. Nah, brosurnya sama, kita isi nomor brosurnya seperti apa, produknya seperti apa, keripik singkong seperti apa, nomor handphonenya, alamatnya, alamat toko, pengirimannya pakai kurir apa, sama transfernya lewat mana. Nah, sudah. Nah, saya singkat saja. Nah, udah. Nah, kita klik kiri buat. Oh, maaf. Ini masih acara pribadi. Ini harusnya buat acara umum. Jadi kita klik kiri, ini buat acara umum. Kita klik kiri. Nah, dah buat. Ini masih lama. Jadi acaranya seperti itu. Habis selesai semua, kita klik kiri buat. Nanti akan muncul. Nah, kita buat sebanyak 5 juga. Nah, itu adalah kebutuhan segmen dan target. Tadi tentang kita juga sudah. Nah, ini sudah. Tempat Anda tinggal juga sudah. Kita sudah. Ini juga sudah. Target juga sudah. Kebutuhan segmen melalui album, notes, dan events atau acara sudah. Nah, sekarang kita akan membuat page. Salah satu juga kebutuhan segmen dan target. Nah, biasanya page atau halaman Facebook ini juga cepat masuk ke halaman satu Google. Nah, ini penting kita untuk membuat. Langsung saja kita klik kiri, batu bata terbalik di pojok kanan atas. Nah, di sini kita klik kiri.
kita klik kiri buat halaman, atau yang berbahasa Inggris create page. Nah, kalau kita jualan keripik misalnya, kita langsung menggunakan produk. Jadi kita klik kiri merek atau produk. Kiri kategorinya disesuaikan, kita klik kiri. Misalnya tadi itu ada termasuk makanan, berarti apa? Nah, ini makanan atau minuman. Nama mereknya apa? Tentu juga sama. Usahakan nomor telepon provider 3 kata kunci. Nah, sama. Nah, sama juga. Nah, ini kata kuncinya yang paling kita target. Misalnya kita mau tadi itu apa itu? Kita kembali ke Google. Nah, kita mau menarget ini, jual keripik singkong balado Lampung. Maka kata kunci awalnya, kata kunci setelah nomor handphone, itu kita isi kata kunci yang benar-benar, pokoknya Facebook kita masuk ke halaman 1 ini. Nah, begini. Kita klik kiri. Nah, kita copy langsung. Maaf. Nah, ini kita klik. Nah, jadi yang paling pertama atau yang ke-1 kata kunci yang benar-benar mau ditarget, tetap jumlahnya 3 kata kunci. Nah, baru kata kunci kedua dan ketiganya terserah mau yang mana. Misalnya yang ini, ya, saya ambil lagi yang di sini. Jadikan koma. Kita paste. Nah, ini kita klik. Nah, sudah. Tetap dijadikan kapital sini. Nah, kita klik kiri menu mulai. Melebihi, berarti kita jadikan 2 saja. Ini kita hapus. Nah, kita ginikan, kita hapus. Nah, kita klik kiri memulai. Oh, masih melebihi batas. Ya sudah, kita gunakan ini aja. Kita gunakan jual keripik singkong balado Lampung. Nah, ini aja. Dicoba. Kalau misalnya kata kuncinya pendek-pendek mesti, atau singkat-singkat mesti bisa 3 kata kunci. Nah, sudah. Kita klik kiri coba. Menjalankan. Oh, udah. Oke, enggak apa-apa. Memulai, klik kiri. Nah, sudah. Nah, berikan penjelasan tentang apa halaman Anda. Kita klik kiri. Kita isi 6 kata kunci saja cukup. Kata kunci yang ke-1 tetap yang paling diutamakan atau yang dijadikan biar masuk halaman 1 Google atau targetnya. Nah, ini yang ini tetap sama. Kita kopikan yang pertama dulu. Nah, udah. Kita ini udah ada 1, berarti sisa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita klik kiri. Nah,
sama dijadiin kapital semua. Ternyata kata kunci 2 bit singkong ini udah nak cukup. Nah berarti kita cukup 5 saja. Nah enggak apa-apa. Nah ini HTTP nya. Jadi tadi ini kita klik kiri. Nah kalau misalnya Anda punya website, kalau Anda punya blogger, Anda juga punya Instagram, bisa dituliskan di sini, diklik kiri di bawahnya deskripsi ini. Nah ini bisa, misalnya kalau misalnya punya blogger bisa dituliskan linknya, blognya apa, wordpressnya apa. Nah kalau saya ini kan masih belum punya, enggak apa-apa, langsung kita klik kiri simpan info. Nah kita tunggu. Bentar. Kita klik kiri. Oh ini saya restart dulu aja, bentar. Bentar, saya ulangi yang tadi. Nah simpan. Nah kalau nggak bisa, bentar kita lewati dulu aja. Kita klik kiri lewati. Nah foto profilnya ya sama, kita klik kiri unggah dari komputer. Misalnya ini fotonya juga sama, enggak apa-apa, kita klik kiri. Usahakan fotonya juga beda ya, biar nggak bosan dilihat. Nah enggak. Harusnya ini kalau bisa kita klik kiri simpan foto. Nah ini kita lewati saja, kita klik kiri lewati. Oh masih nunggu. Nah nunggu ini karena masih lama ya, kita langsung lewati saja. Oke, enggak masalah. Loh kok jadi gini? Kita reload, kita klik kiri, kita klik kanan, kita tekan klik kiri reload. Nah. Oh maaf, masih ada masalah. Saya ulang lagi. Bentar, saya ke Facebook. Sebentar, tadi di sini. Nah ini halamannya sudah ada. Nah fotonya kita tambahkan bisa nanti setelah kita mengatur fanpage kita itu harus bagaimana. Nah sebentar, tadi itu kita sekarang tadi kan habis ke foto ya, tapi karena tadi masalah internetnya, kita sekarang langsung ke tentang dulu aja. Kita klik kiri tentang. Nah kita klik kiri info halaman. Nah bentar, ini saya ini gini. Saya kalau misalnya langsung ketemu yang seperti ini, kita klik kiri. Nah pengaturan ini. Oh salah. Bentar. Kita klik kiri bantu. Bukan. Kita klik kiri info halaman dah. Nggak ada ya. Berarti ini kita reload dulu harusnya. Sebentar.
Kita klik kiri lainnya ntar. Oh ini tentang juga anu. Kita klik kiri lainnya, kelola tab coba. Salah. Oke, untuk menambahkan halaman saya pisah di video berikutnya ya. Jadi hari ini sampai membuat Facebook, dari membuat Facebook hingga membuat segmen dan target ya, sampai event. Oke, saya lanjut di video berikutnya untuk membuat page Facebook. Oke, terima kasih sudah melihat video saya. Semoga Anda bisa paham dengan apa yang saya terangkan atau bisa gampang dijelaskan saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya mohon maaf. Ya. Terima kasih. Nah, sekarang ini ada lanjutannya. Kita akan membuat page Facebook yang benar untuk bisa dibuat jualan di internet. Tentunya tujuan dari membuat page Facebook ini adalah untuk bagaimana Facebook kita masuk ke halaman 1 Google. Nah, sekarang kita sudah memasuki page Facebook. Kita pergi ke tentang. Kita arahkan panah kita ke tentang. Kita klik kiri tentang. Nah, ini sudah ada kategori dan nama yang sudah kita isi. Alamat web Facebook ini coba kita klik kiri. Bentar. Kita klik kiri alamat web Facebook. Kita klik kiri juga ini buat alamat ini. Nah, ini lanjutkan sebagai keripik singkong balado. Ini maksudnya kita harus menggunakan Facebook kita yang utama atau Facebook kita sebelumnya, bukan yang halaman page ini. Kita klik kiri saja ini, lanjutkan sebagai ini. Ini perlu memverifikasi, berarti harus ini mendapatkan SMS. Oke, klik kiri lanjutkan. Saya masukkan nomornya. Oke, klik kiri lanjutkan. Klik kiri mesin mengirimi saya SMS. Oh, ternyata sudah dibuat verifikasi. Oke, kita lanjutkan saja isi yang kita bisa. Dan itu emang perlu verifikasi handphone. Jadi sama, Facebook kita ini nanti, maaf, ini sih tidak terlalu penting. Tanggal mulai, alamat. Nah, alamatnya ini kita juga isikan. Kita klik kiri, masukkan alamat Anda. Nah, alamatnya diisi, misalnya alamatnya di mana. Misalnya saya di sini. Nah, ini diisi jalan mana, nomor berapa rumahnya. Nah, lalu kita klik kiri kota atau daerah, tinggalnya di mana. Misalnya di Malang. Oh maaf, ini kotanya sesuai target. Jadi alamatnya ndak usah, kita langsung ke kota atau daerah saja. Kita klik kiri kotanya, karena ini sebagai Facebook untuk jualan ya, jadi tidak apa-apa. Kota daerahnya kita isi Lampung. Oke, kota Bandar Lampung, kita klik kiri tadi. Kode posnya nggak usah, yang penting ada kota Bandar Lampungnya. Oke, kita klik kiri simpan perubahan. Nah, sudah ini. Deskripsi singkatnya kita klik kiri. Sama, kita isi 6 kata kunci. Tadi saya
cari kata kuncinya di keyword seeder ya. Oke, saya buka keyword seeder. Caranya seperti di menit-menit yang kemarin, maksudnya menit-menit yang tadi. Jadi kita klik kiri new tab atau tab baru, kita klik kiri kotak pencarian, kita ketikkan keyword seeder. Ini saya kopikan saja dari notepad. Nah ini, nah sudah. Ntar ditunggu dulu. Oke, kita coba jual keripik singkong balado. Sheet keyword. Baiklah, yang muncul cuma 9 tidak apa-apa. Kita jadikan menyamping, ada tanda komanya. Nah, seperti biasanya, seperti menit-menit tadi, kita ke Bang Krishna koma separator ya, untuk menjadikan koma-koma. Nah ini kita klik kiri yang paling atas sendiri. Nah sudah. Ini kita pastekan di sini. Kita klik kiri tombol menjadikan komanya ini. Nah sudah. Oke, deskripsi singkatnya, oh ya maaf, sebanyak 6 saja, karena deskripsinya memang dibatasi sampai 6 kata kunci kalau dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya hilangkan yang 3 ini dulu sementara. Oke. Nah. Oh ternyata ada yang terlalu panjang, berarti kita hapus 1 kata kunci lagi. Nah jadinya cuma 5, tidak ada masalah. Nah sudah. Deskripsi singkatnya biasanya 5-6 kata kunci. Nah sekarang kita ke impresum. Kita klik kiri impresum ini, masukkan impresum untuk halaman Anda. Ini kita isi kata kunci sebanyak 21 kata kunci ya. Jadi kita isi. Caranya sama, atau menuliskan satu per satu di google.co.id bisa. Contohnya seperti ini. Klik kiri new tab, kita ke kolom pencarian, kotak pencarian, kita klik kiri. Nah kita ketikkan google.co.id, kita tekan enter, kita klik kiri kotak pencariannya, kita ketikkan keripik singkong balado. Oh ya sebentar, ini diubah dulu untuk menjadi yang keluar 10 kata kunci. Caranya seperti yang saya jelaskan di menit yang tadi. Oke. Nah ini. Oke. Oke sudah. Nah usahakan dengan buying keyword ya, seperti tadi caranya. Ini kita isi coba satu persatu. Misal apa tadi ini, jual keripik singkong balado Padang, kita isi. Oh ada ini, biasa juga kita isi. Nah ini sudah 21 kata kunci.
Ini karena buying keywordnya kata kunci yang mengandung kata membelinya cuman sedikit, jadi saya tambahi kata kunci biasa seperti yang ini, keripik singkong balado shirley, keripik singkong balado cabai hijau. Jadi ada yang tidak pakai kata kunci menjualnya, tapi tidak apa-apa, yang penting 21 kata kunci. Usahakan ada kata membelinya dan mengandung kata produk, mengandung kata keripik singkong ini. Nah, ini diterakhirkan saja kata kunci yang tidak ada kata membelinya. Nah, seperti ini. Kita klik kiri simpan perubahan. Deskripsi panjangnya kita isi sama ketika kita mengisi notes, event, dan album, yaitu 10 kata kunci, brosur berupa tulisan, alamat lengkap atau nomor telepon atau cara menghubunginya bagaimana, pengirimannya menggunakan apa, sama. Kata kuncinya kita bisa mengambil dari yang ada di impresum ini atau di deskripsi singkat ini. Jadi biar lebih mudah, kan sama saja. Jadi kita klik kiri sambil menahan. Contohnya saya mengambil dari impresum ini, kita jadikan biru tulisannya. Ntar kita hitung berapa kata kunci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, masih 9, berarti sampai harga keripik singkong balado. Nah, ini berarti sampai sini. Nah, kita klik kanan, kita klik kiri copy, lalu kita klik kiri di deskripsi panjangnya ini, kita klik kanan, kita klik kiri paste. Nah, sudah 10 kata kunci. Lalu kita isi brosur, bentuk tulisannya jadi sama ya, seperti di notes, seperti di event atau acara, atau notes tadi itu arti bahasa Indonesianya catatan. Nah, bisa kita copy dari notes atau acara event kita informasinya. Caranya seperti ini. Nah, ini udah bisa ini. Kita biar ini tetap terjaga, kita klik kanan keripik ini. Nah, ini kita klik kiri open link in new tab. Nah, ini menunggu dulu. Nah, kita klik kiri, kita arahkan panah kita ke lainnya. Kita klik kiri, misalnya mau kita mengambil infonya yang sama dari catatan ya. Ini ya sudah, ini kita klik kiri catatan. Oh ya, yang catatan spasi itu belum ke save ya, karena masalah koneksi. Kita ke acara saja, kita klik kiri acara. Acaranya juga hilang. Ya udah, ayo kita buat lagi. Saya berikan contohnya sekali lagi, sama ya. Misalnya seperti ini.
Ya, masih pergi. Iya. Iya, iya.